Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, kelas C? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu. Alhamdulillah. 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 Kalau nggak salah 2 hari yang lalu Neneng jatuh ya dari motor ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oh. Iya, mudah-mudahan tidak apa-apa ya Neng ya. Tetap sehat, tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Semoga kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya silahkan KM dipimpin doa terlebih dahulu. Ya baik teman-teman, duduk siap. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap menerima salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu lihat dulu kehadirannya ya. Pipi hadir, Asep hadir, Neneng, Syarif, Ulan, Hadir Bu. Fitri, Hadir. Rian, Hadir. Yayan, Hadir Bu. Rena. Iya, Bu. alhamdulillah semuanya lengkap ya hari ini. Itu Syarif tolong mejanya dirapikan dulu, kok banyak sampah sih? Bekas jajan ya? Oh, baik Bu. Iya bekas jajan Iya, tadi Bu. coba sampah plastiknya itu dirapikan dulu ya, dibuang dulu. Ya, Bu ini Oke. udah Bu. Yayan mau ke UKS katanya Bu. Nah, ya sudah dibuang. Oh, di UKS ya udah tidak apa-apa ya, Yayan mau ke istirahat UKS aja. sakit Semoga katanya Bu. iya nggak apa-apa. Nanti menyusul aja pembelajarannya, meminta informasinya dari teman sekelompoknya. Ya, oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran, coba masih ingat nggak minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Ekosistem ya Bu Kalau ya. terkait dengan Ekosistem. ya, ekosistem, betul. Ada berapa komponen ekosistem itu, Rian? Komponen biotik sama abiotik Bu. Betul sekali, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kemudian dari ekosistem kita juga membahas mengenai keseimbangan lingkungan. Nah, kira-kira kalau tadi melihat kondisi meja Syarif yang berantakan itu, kira-kira menurut kalian nyaman tidak lingkungan belajarnya? Nyaman Bu Syarif mah. Tidak ya. Senangnya begitu. Ya, Bu. Betul, Lupa Bu. ya, setiap pembelajaran begitu. Harusnya memang lebih dikondisikan lagi ya Syarif ya. Kalau sudah makan, kalau sudah apa, sampah plastiknya tolong dibuang. Nggak malu sama pacarnya Ya, Bu, Bu. padahal ada di kelas. Mohon maaf Bu. Aduh, nih pembelajaran kita hari ini, coba. Sudah terlihat belum ya? Belum, Bu. Belum Ibu. Belum? Oh, masih tidak bisa nih. Udah ada Bu di WA kan Ibu tadi kirim ke WA. Oh iya, coba dibuka di WA-nya Rian, tolong dibantu ya. Iya. Ini kan Bu proyektornya tadi rusak Bu kabelnya. Iya betul ya, coba ya udah nggak apa-apa kita buka di WA saja. Ya, Bu. Terima kasih, aduh Rian, coba tolong. Ya. Nah, yang Syarif udah ya? Oke. Nah, nih. Terkait dengan tadi, Saya izin ya. dulu ya. Saya izin ke belakang. Ya betul, Mangga, silakan. Silakan, Pi. Jangan lama-lama ya. Oke, terkait dengan materi tadi, ya, sampah plastik. Nah, sebenarnya Ibu ingin menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan, ya. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan di sini. Ada beberapa macam contoh sampah, beberapa macam contoh pencemaran lingkungan. Yang salah satu diantaranya ya tadi yang ada di mejanya Syarif, ya. Nah, kemudian silakan kalian perhatikan gambar yang berikutnya. Di sana Ibu punya 2 gambar. Coba kalian amati. Bagaimana gambar tersebut?
Nah, Bersih Bagus, Bu. Bu. ada 2 Segar. pohon, betul. Pemandangannya Ada bagus, ular. Bu. Nah, kira-kira ini kondisi lingkungan yang bagaimana ya? Yang belum bagus ya, Bu. tercemar, Yang Bu. stabil. Yang segar, Yang Bu. Yang belum Bersih. tercemar. ya. Sehat. Ideal. Kita sudah mempelajari betul minggu lalu kita Pengen sudah healing, membahas Bu. bahwa Pengen healing. lingkungan yang seimbang itu, waduh, healing terus ya. Indah, Nah, segar. lingkungan yang seimbang Si itu Asep mah pengennya adalah camping, Bu. lingkungan yang mampu camping. Iya, betul. Boleh. Ini lingkungannya masih asli ya. Dia masih dapat menahan diri dari ancaman baik dari alam maupun dari manusia. Coba sekarang kalian bandingkan dengan foto berikutnya. Nah, bagaimana perbandingannya dengan gambar yang tadi? Waduh. Aduh, gak Jauh. mau, itu Bu. mah. Nggak mau, Bu. Banyak lalat. Kotor, Bu. Kotor. Banyak lalat. Aduh, besar sekali ya. Nah, Kotor ini sekali. seandainya coba hal ini dapat terjadi bagaimana? Buang sampah sembarangan, Bu. Sampah Sarip, Bu, sembarangan. sarip. Sembarangan Ya. ya, sarip ya. Bisa Sarip, terbayang Pak. nggak kalau di luar sana Sarip, Pak. banyak sarif-sarif yang lain yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini cuma 1 sarif loh. Bagaimana kalau Iya. di beberapa daerah juga ada beberapa sarif-sarif yang lain yang memiliki perilaku yang sama. Nah, mungkin Diklaim dampaknya juga namanya aneh sarip. ya. Iya, betul ya. Makanya itulah mengapa kita sangat penting mempelajari hal ini. Ya, minimal dapat menumbuhkan kesadaran diri. Oh, ternyata ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Minimal ada kesadaran dari diri sendiri. Oh, iya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, untuk berikutnya kalian pernah tidak melihat suasana tadi di gambar tadi di tempat tinggal Sering, kalian? Bu. Sering. Sering. Iya. Kira-kira itu berpengaruhnya ke pencemaran apa ya? Udara, tanah ya, Bu ya. Udara bisa, tanah bisa, air bisa. Air bisa ya, Air Bu. bisa, Menjawab iya. pertanyaan tidak? Kenapa kira-kira sampah tersebut kok sampai menyebabkan penduduk kekurangan air bersih? Tanahnya jadi tercemar. Nah, air yang Karena masuk ke airnya tanahnya jadi Iya. ikut Tanahnya tercemar jadi ya, Bu. tercemar, otomatis airnya juga akan tercemar. Betul. Tercemar. Nah, kalau hal berikutnya nih, ada pencemaran udara. Ya, contoh pencemaran udara apa kira-kira? Sarip kentut Kalau di di kelas, pencemaran Bu. udara. Iya, misalnya. Enggak, Sarip Bu. untuk betul. Aduh, benernya sarip ini benar-benar sumber pencemaran ya. Pencemaran udara. Ya Allah, Karbon, Bu. menyebabkan pencemaran juga. Betul ya. Sarip, Bu. Suka bawa motor, Bu. Paling usil, Bu. Iya. Tapi Asap paling motor. baik. Ya, sudah. Nah, sekarang bagaimana kondisinya jika kondisi air di rumah kalian juga itu ikut tercemar, ada rasa berbau, warnanya berubah, kemudian berasa juga. Kira-kira bagaimana? Nyaman tidak? Tidak, Bu. Menimbulkan penyakit. Tidak ya? Tidak. Nah, ya. Sehat. Sebenarnya ini saling berkaitan. Yang namanya ekosistem kan ada komponen biotik dan abiotik. Kita saling berkaitan gitu. Abiotik. Ketika kita mempengaruhi alam, maka alam juga akan mempengaruhi kita. Ya, ada hubungan timbal balik. Bisa. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya pencemaran ini salah siapa sih? Ya kadang Manusia. sebagian besar salah manusia juga itu Sama sendiri ya. manusia. Manusia. Jadi debatnya dari kita oleh kita ya kembali lagi ke kita. Ya. Nah, untuk berikutnya ini Ibu memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya. Harapan Ibu setelah kalian belajar, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan. Kemudian kalian dapat menjelaskan fakta-fakta tentang pencemaran lingkungan. Kemudian kalian dapat menganalisis penyebab dan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir, kalian dapat memecahkan masalah. Nah, di sini masalahnya Ibu runtut nih. Jadi beberapa aspek, ada bahaya popok sekali pakai, kemudian ada sampah plastik, kemudian ada kebakaran hutan, emisi gas metan, dan bahaya merkuri. Ya, coba kira-kira manfaat sih setelah kita mempelajari pencemaran lingkungan ya? Disiplin membuang sampah, Bu. Ya, Iya. disiplin minimal kita dapat menumbuhkan kesadaran bagaimana kita melakukan
hal itu ya terhadap diri kita sendiri. Disiplin diri kita sendiri aja lu. Minimal kitanya tertib, nanti insya Allah akan mampu mengajak teman-teman yang lain agar meniru apa yang kita lakukan ya. Minimal dulu kita dapat membuat sampah pada tempatnya ya. Demikian. Oke, Daur ulang sampah juga sebelumnya bisa ya. ini pada ngantuk. Ya, masuk ya, masuk. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Ibu ingin tes dulu. Ini Ya, Bu. linknya Ibu share, tapi sayang sekali tidak bisa ditampilkan ya. Nah, nanti Ibu kirim barcode-nya. Silahkan Ibu kasih soal untuk tes ini 10 soal, silahkan kalian kerjakan. Ya. Silahkan tidak ribut. Silahkan kalian kerjakan dulu. 2 menit selesai ya. Ya, Bu. Ini udah. Siap, Sudah Ibu. selesai? Ya, Sudah. sudah. Alhamdulillah. Penilaiannya sudah selesai. Coba sebelum ke materi, ini kenapa pada ngantuk? Iya, Bu. Kita Udah ice breaking olahraga. dulu bentar ya. Kita olahraga dulu ya. Nah, Boleh, Bu, boleh. ini gini. Sekarang kalau Ibu bilang pendek, berarti kalian tunjukkan panjang. Panjang. Kalau Ibu bilang panjang, kalian tunjukkan pendek. Ya, peragakan tangannya. Ayo. Ya. Nah, dulu. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Pusing, Bu, Asep emang dari tadi pusing. nggak konsentrasi ya? Iya, Bu. Insya Habis Allah. olahraga, Bu, pusing. Alhamdulillah. Coba nih, Ibu punya video, silahkan kalian cermati. Videonya ada sekitar 1 menit. Bisa diklik. Iya. Coba Ya, silakan baik, Bu. videonya ini mengenai TPA. TPA yang ditutup sehingga sampahnya menumpuk. Bentar, Bu. Ini saya suaranya. Oh, ya sudah. Bentar. Ya. Bentar, Bu. Bisa, Bu. Tapi suaranya. Ya. Ya, sudah ya. Beritanya tentang apa, Syarif? Coba. TPA yang ditutup, Bu. Sampahnya menumpuk. Tuh terlalu banyak sampah plastik. Apa coba kira-kira nih? Terlalu banyak sampah plastik. Iya, betul. Bagaimana kira-kira kalau hal tersebut terjadi di lingkungan kalian? Apa yang akan kalian rasakan? Tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman, betul. Sudah tidak nyaman, bau busuk terus tercium ya. Iya, betul. Itu akan demikian. Nah, sekarang Ibu punya satu masalah lagi yang bisa kalian kaji. Coba silakan diperhatikan, kalian amati apa bedanya video Ibu yang ini dengan yang tadi ya. Ini video yang kedua itu tentang limbah popok bayi, di mana terjadi di Sungai Kaliberantas ini dalam 1 hari itu dihasilkan 3 juta limbah popok bayi setiap harinya. Waduh. Coba. Nah, bisa kalian bayangkan tidak? Bagaimana jika satu keluarga itu mempunyai 1 bayi dan dalam 1 perumahan itu mempunyai bayi juga ya, dan semuanya memakai popok sekali pakai. Coba. Kira-kira masalah apa yang dari hal tersebut? Nah, ini pencemarannya di Kaliberantas ya. Dominan yang disaring oleh petugas adalah kebanyakan popok sekali pakai. Bisa kalian bayangkan betapa sabarnya petugas ini mengambil sampah popok sekali pakai di mana ya banyak bekas pup ya, banyak bekas pipis bayi gitu. Coba kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian angkat? Ulang. Coba permasalahan awalan kira-kira yang muncul di sini di video ini.
Lingkungannya Fitri tercemar ya, bisa Bu. membantu mungkin? Ya, lingkungannya tercemar. Oh, Sampahnya bisa kira-kira didaur ada ulang. Penyakit. permasalahan apa nih? Penyakit Betul juga, ya. Bu. Penyakit. Nah, bagaimana Iya. dampak dari popok sekali pakai ini akan berdampak pada air, kemudian munculnya penyakit, ya. Nah, di sini kan kita sebagai generasi muda nih, apakah kita dapat memberikan sumbangsih atau sumbang saran bagaimana cara kita mengurangi hal tersebut gitu, ya. Sementara kan produksi bayi tidak bisa kita tahan setiap harinya, betul? Iya. Iya. Iya, betul. Nah, ya. Kemudian untuk memperjelas Produksi lagi, bayi, Bu. Produksi bayi. oh, Asep udah dewasa ya. Nah, ya. Bu, Asepnya kalau Untuk produksi lebih sama jelasnya, gercep, Bu. iya. Oh, gitu. Aduh, maaf ya, Sep. Materi Ibu tentang Dari pencemaran tadi mah diam lingkungan. aja kiri produksi bayi gercep. Kayak barang aja, Bu, Iya. diproduksi. Iya, betul. Oke. Berikutnya kita akan membagi kelompok dulu. Sebelumnya Ibu bagikan kelompok dulu agar kalian lebih dalam untuk menganalisis dan menelaah masalah yang akan kita kaji ya. Kelompok pertama ada Ripih dan Asep. Kelompok 2 Neneng dan Syarif, kelompok 3 Wulan dan Fitri, kelompok 4-nya Dian dan Rian, kelompok 5-nya Yayan dan Rena. Ya, silahkan. Iya, Ini Bu. LKPD-nya Ibu bagikan. Untuk Pipih, kelompoknya akan mengkaji mengenai bahaya popok sekali pakai. Kemudian untuk Neneng akan mengkaji mengenai fenomena sampah plastik. Dan kemudian untuk Wulan akan mengkaji mengenai kebakaran hutan. Ya. Kelompoknya Dian akan mengamati menelaah tentang ancaman bahaya merkuri. Kemudian kelompoknya Yayan akan mengkaji mengenai emisi gas metan. Ya, silakan kalian duduknya berkelompok, silakan kalian diskusikan, silakan kalian berbagi tugas ya. Tidak ada yang sibuk sendiri atau tidak membantu temannya. Ya, sambil berjalan, Ibu akan melakukan penilaian untuk diskusi ini. Iya, Bu. Ya, silakan berdiskusi. Ada kesulitan nggak? Kelompoknya Wulan, Iya, Bu. ada kesulitan tidak? Iya, Bu. Ada kesulitan Bentar, tidak? Ibu. Sementara Ya. belum, Bu. Kira-kira kenapa kebakaran hutan itu? Belum. Coba Ibu tanya deh, kenapa kira-kira kebakaran hutan itu kok masuk salah satu kasus pencemaran lingkungan? Kenapa ya? Soalnya kebakaran hutan itu kan nanti menghasilkan asap, Bu. Ya, asap. Hasilkan asap, betul. Kira-kira masuknya ke pencemaran apa tuh? Air, tanah, atau udara? Udara. Udara, Ibu. Ya, udara ya. Betul. Iya. Nanti kaitannya global warming. Silahkan diskusikan ya. Ketika tahu Siap. itu udah Iya. Oh, kemudian silakan cari solusinya seperti apa. Ya. Baik, Ibu. Kelompok Rena ada kesulitan? Ini mengenai emisi gas metan. Kira-kira dihasilkan oleh apa ya gas metan itu? Iya, dari pabrik ya. Oke, dari pabrik-pabrik industri energi bisa, dari agrikultur bisa, kemudian dari limbah organik bisa. Nah, kita nih sebagai investor atau penyumbang sampah organik terbesar gitu. Nah, kita itu ada di posisi itu ya. Silakan dikaji lagi permasalahannya. Yang ada kesulitan boleh bertanya ya. Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah? Iya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Silahkan presentasi kelompoknya Ripih dan Asep. Bu Asma tanggapan Mengenai Tuhan. bahaya popok sekali pakai. Asep. Oh, kasih mau Yuk, iya, sibuk ada kayu harus. Kayu. Kalau yang Abi. kelompok kan kerjanya Sarip. bersama. Sarip nu baong mah. Ya. Ya, tertulis, aku tertulis. Ayo, silakan saya presentasikan bagaimana permasalahan yang muncul dari bahaya popok, kemudian dampaknya apa, kemudian solusinya bagaimana. Kira-kira menurut Asep. Iya, siap, Bu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dampaknya Bu ya. Yang pertama itu mencemari dan merusak ekosistem sungai Bu. Kemudian pemicu terjadinya banjir juga. Iya, Bu. Apalagi ya? Penyakit Bu pada kita akan menimbulkan penyakit mungkin diare Bu pada kita Bu. Kemudian yang menjadi permasalahan lingkungan itu sulit terurai Bu. Itu Bu. Iya, permasalahannya bagaimana ya? Si popok sekali pakai itu dapat terurai. Sementara kita tahu kategori jenis sampah plastik itu sulit untuk diurai ya, bahkan membutuhkan waktu sampai 500 tahun kalau tidak salah ya. Tong cicing wae tuh. Solusinya bagaimana kira-kira? Lama banget Ibu. Ayo, solusinya gimana? Ya Pipih, jangan asep terus. Ayo Pi, tutup cicing wae. Solusinya bagaimana untuk mengatasi bahaya sampah Bu popok? Asep ya Bu. Abi ngerjain tadi. Oke. Oh iya, silakan. Oh, pembagian tugasnya bagus sekali ya. Tadi mengerjakan Asep yang presentasi. Oke, silakan Sep, satu lagi untuk solusinya. Solusinya jangan menggunakan popok sekali pakai Bu. Gunakan kain Bu yang ada di rumah lalu dicuci Bu. Kain. Pakai popok ini ya, pakai popok manual seperti dulu ya. Ya, Iya memang dicuci Bu. ini kan dalam kondisi kita, termasuk ibu juga masih punya bayi ya. Memang kondisinya ketika kita menggunakan popok sekali pakai enak sih ya, instan gitu. Tapi memang dampaknya akan sangat besar ya. Nah, kalau ibu, kalau di rumah pakainya klodi. Jadi kalau klodi kan bisa dipakai, kemudian dicuci kembali, kemudian dipakai lagi gitu. Jadi bisa dipakai ulang dan tidak menghasilkan sampah plastik ya. Nah, itu maksud saya Bu. Itu maksud saya Bu. Sep, sudah presentasi ya. Teman-temannya ada yang ingin bertanya? Ada hadiahnya Bu nggak Bu? Oh ada, nanti pulang sekolah ya. Enggak, mau sekarang. Kasih permen. Teman-temannya ada yang ingin mengomentari? Ingin bertanya mungkin? Tidak ada? Sudah jelas ya? Jelas Oke, Bu. terima kasih untuk kelompok Pipih dan Asep yang sudah mempresentasikan ya. Nah, sekarang kita kaji bersama nih. Ya, kita kaji bersama bagaimana untuk fenomena yang sampah plastik tadi, kira-kira dampaknya apa? Apakah menyebabkan pencemaran lingkungan juga? Yang Iya, sampah Bu. plastik. Iya, jelas. Solusinya bagaimana? Mengurangi pemakaian plastik Bu. Penggunaan plastik. Betul, mengurangi Pakai daun Bu, bungkusan teh pakai daun pakai Bu. daun katanya, dibungkus pakai daun, atau kita ke sekolah bawa Bawari tumbler Bu, sendiri, bawari ya. ya, bawa wadah Betul, sendiri. ya. Jadi belajarlah kalian, jangan sampai minimal dari kita dulu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita tercetus sebagai investor terbesar sampah plastik adalah kelas 3C misalkan. Nah, ya. Tidak seperti itu. Kemudian kebakaran hutan nih, kira-kira solusinya apa? Kalau dampaknya kan tadi sudah jelas ya, dapat menimbulkan pencemaran udara. Dampaknya Kira-kira pencemaran solusinya udara. bagaimana? Terus itu lagi Bu. Penyakit ISPA mungkin ya dampaknya Bu, Betul, tambahannya. penyakit juga. Terus Solusinya punahnya kira-kira hewan bagaimana? dan tumbuhan ya. Oh betul, iya itu Punahnya juga hewan tuh, dan karena semuanya tumbuhan. saling berkaitan ya antara ekosistem biotik dan Ya, Bu. abiotik. Abiotik. Kira-kira bagaimana solusinya untuk kebakaran hutan? Bisa tidak kita sebagai generasi muda masuk ke langkah untuk solusi kebakaran hutan? Kira-kira. Ya. Kalau tadi kan sampah plastik bisa ya, gampang. Oh, kita sebagai siswa minimal kita mengurangi pemakaian plastik. Nah, kalau kebakaran hutan ini bagaimana nih? Apa ya, membuat Ini kan kaitan Bisa membuat poster, Bu. Bisa, Bu. membuat poster. Bisa membuat poster. Ya, bisa kita membuat poster untuk kampanye tidak membakar hutan gitu. Membakar hutan sama dengan membunuh komponen biotik Komponen yang ada di misalkan dalamnya. ya. Oke. Kemudian Ya, mempertegas kalau camping di dari hutan Bu, aturan hati-hati pemerintah api. juga bisa ya. Iya, betul. Kemudian kalau untuk ancaman bahaya merkuri, kira-kira dampaknya apa?
Kerusakan organ tubuh, Bu. Merkuri itu kan Kerusakan organ tubuh. iya merusak Ginjal, organ tubuh. Kalau di Jepang kan tadi di artikel organ yang pencernaan. Dian ya, iya Iya, betul, merusak organ-organ pencernaan, merusak sistem saraf juga, Muka khususnya muka indera jadi perebab nge-glowing, ada Bu. buat iya, Merusak mukanya jadi kulit nggak ya, Bu. Jadi jadi nge-glowing, Bu. glowing, merusak kulit. Iya. Kanker kulit, kanker kulit. Nah, solusinya bagaimana coba? Itu kira-kira kalau merkuri itu dari mana hasilnya? dari ini ya Bu ya, apa? Dari pabrik Logam. ya, Ya. limbah pabrik. Ya, Ya, limbah pabrik. Pemurnian emas, Iya. Bu. Pemurnian emas nggak boleh dipakai, Bu. Pemurnian emas juga Ya. bisa. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya. Itu kan limbah pabrik ya, coba solusinya bagaimana? Bisa tidak kalau Tidak boleh apa ya? membuang limbah sembarangan. Dikelola limbahnya pakai limbah pengelolaan B3 ya, Bu. Iya, limbahnya dikelola. Betul, masuk bateri nanti. Atau kita membuat saluran khusus yang nantinya si saluran itu tidak pengendapan berujung ya, Bu ya. akhiran, ya betul, yang tidak ke sungai atau danau-danau tempat perkampungan atau wilayah penduduk gitu. Kalau di Jepang kan si merkuri ini kemakan oleh ikan ya. Nah, ikannya kemakan oleh penduduk di sana. Nah, jadi penduduk di sana terkena deh merkuri. Padahal mereka tidak secara langsung, padahal mereka hanya memakan ikannya. Tapi kebetulan karena ikannya sudah tercemar oleh merkuri, nah maka ya itulah tadi akhirnya mereka terkena penyakit Minamata, ya, penyakit yang menyerang sebagian besar sistem saraf gitu, khususnya indera peraba, perasa dan pembau, ya. Yang terakhir untuk emisi gas metan kira-kira itu sumbernya dari mana gas metan? Gas metan. Dari ini, Bu, dari bisa limbah dari- tinja kita. Kotoran kita. Oh, limbah kita sendiri, betul, dari agrikultur, pakan ternak, dari pertanian, kemudian dari industri energi ya, pertambangan batu bara. Kira-kira kalau mau mengurangi emisi gas metan itu bagaimana ya solusinya? Kita bagaimana Mengelola partisipasi? limbah. Mengelola limbah rumah tangga. Kembali lagi ke mengelola limbah rumah tangga, karena salah satu penyumbang gas metan itu ada di limbah rumah tangga ya. Kita makan pisang, cangkangna gitu ya. Ketika kita makan kangkung, akarnya dibuang. Nah, itu juga menjadi sampah limbah rumah tangga yang kemudian ujungnya akan menghasilkan gas metan ya. Perlu kita catat juga nih, gas metan ini adalah penyumbang kedua terbesar setelah karbon yang menyebabkan pemanasan global ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Betul sekali. Alhamdulillah diskusinya sangat menarik ya. Semua Ya, di sini aktif-aktif. Nanti Ibu tambahkan nilainya untuk setiap kelompok masing-masing. Alhamdulillah. Silakan. Sekarang ada tidak yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah tadi kita lewati? Silakan. Ada yang berani ke depan? Sarip, Bu. Sarip, Bu. Enggak, Bu. Oh, saya Saya mau menyesuaikan, silakan. Itu aja. Pipih aja, Oh, pipih. sudah. Ya, PP, Bu, tadi juga nggak ngomong. Pipi Bu. tadi lagi ke air ya. Pipih. Neneng aja deh, Neneng. Silakan, Neng. Oh iya, kesimpulan. Neneng. Bentar, Bu. Kesimpulannya, pertama, bahaya popok itu dampaknya menyebabkan pencemaran tanah. Popok, Bu. Solusinya tadi pakai klodi, Bu. Ya. Yang kedua, fenomena sampah plastik dampaknya menyebabkan pencemaran tanah air, udara. Solusi mengurangi pemakaian sampah plastik dengan menggunakan bawa bekal dari rumah, Bu. Apa tempat dari rumah seperti Tupperware dan sebagainya. Satu lagi boleh, Bu? Boleh, silakan tambahkan. Kebakaran hutan itu dampaknya meningkatkan CO2 mengarah ke global warming. Solusinya meningkatkan pengawasan hutan dengan ketat gitu, Bu. Iya, betul. Kemudian? Boleh lagi, Bu? Ancaman bahaya merkuri tadi, Bu. Ancaman bahaya merkuri. Lengkap. Iya, terus? Ya, dampaknya pencemaran air, kemudian ikan tercemar, ikan yang kita makan juga bisa jadi
seperti tadi di Jepang menyebabkan minimata, Bu. Kemudian solusinya membuat saluran pembuangan khusus limbah pabrik. Kesimpulannya sudah diambil oleh Neneng, ya. Untuk penugasan minggu depan, silahkan kalian membaca materi berikutnya tentang daur ulang limbah ya. Kemudian buat peta konsepnya dan kemudian tentukan jenis limbah yang akan didaur ulang ya. Nah, minggu depan insya Allah kita akan praktek daur ulang limbah ya. Untuk proses hari ini karena waktunya tidak memungkinkan, kita lanjut minggu depan ya. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan KM dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah telah berjalan lancar. Nah, biar selamat sampai tujuan, sampai kita di rumah, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, siap menerima salam. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.